Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepenja jaya, tetaplah berprestasi di masa pandemi. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang koordinat kartesius, di mana materi ini pernah kalian terima dulu di SD. Dan langsung saja kita ingat kembali tentang koordinat kartesius, di mana di situ ada sumbu X yang mendatar atau horizontal ya. Kemudian ada sumbu Y itu vertikal atau tegak. Kemudian perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini ada yang namanya titik 0,0. Untuk sumbu X yang di sebelah kanan 0,0 itu adalah bilangan positif, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kiri adalah bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Untuk sumbu Y bagian atas itu bilangan positif, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk ke bawahnya adalah bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Kemudian penulisannya biasanya X, Y, X selalu depan dan Y selalu di belakang ya. Untuk X ini disebut dengan absis, sedangkan Y disebut dengan ordinat. Kemudian dalam koordinat kartesius dibagi menjadi 4 yang namanya kuadran 1, di mana kuadran 1 ini nilai X dan Y-nya sama-sama positif. Kemudian kuadran 2 ini X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Poin B, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada satu titik misalkan A, kalian disuruh menyebutkan posisi titik terhadap sumbu X. Ini kalau kita lihat ada 3 satuan ya. Kemudian kalau dengan sumbu Y ini ada 2 satuan. Jadi titik A berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Jadi titik A kalau dari sumbu X ini jaraknya 3 satuan. Kalau dengan sumbu Y ini jaraknya 2 satuan. Contoh lagi misalkan di sini titik B, kita lihat dengan sumbu X dulu. Ini adalah 2 satuan jaraknya. Dengan sumbu Y 4 satuan. Jadi titik B berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Lanjut, menentukan titik koordinat. Kita ingat kembali bagaimana cara menentukan titik koordinat. Misalkan di sini titik P. Ini kalau kita lihat di X-nya adalah 1, Y-nya adalah 4, sehingga titik P adalah 1,4. Ingat ya, selalu X terlebih dahulu atau absisnya dulu. Kemudian contoh lagi misalkan titik X, kita lihat X-nya adalah 3, kemudian Y-nya adalah 1, jadi titik X adalah 3,1. Contoh lagi di kuadran 2, X-nya adalah min 4, kemudian Y-nya adalah 3, jadi koordinat titik R adalah min 4,3. Contoh lagi masih di kuadran 2, ini X-nya adalah min 2, kemudian Y-nya 2, maka koordinat titik S adalah min 2,2. Contoh lagi di kuadran 3, kalian masih ingat caranya ya. Memperhatikan X-nya adalah min 3, kemudian Y-nya min 1, sehingga koordinat titik T
adalah min 3, min 1. Masih contoh lagi untuk kuadran 3. Perhatikan X-nya adalah min 4, kemudian Y-nya adalah min 3, maka koordinat titik U adalah min 4, min 3. Contoh di kuadran 4, X-nya adalah 1, Y-nya adalah min 3, maka koordinat titik V adalah 1, min 3. Satu lagi contoh, masih di kuadran 4, memperhatikan X-nya adalah 4, kemudian Y-nya adalah min 1, maka koordinat titik W adalah 4, min 1. Inilah cara menentukan titik koordinat. Lanjut. Nah, inilah yang sering salah biasanya ketika titiknya pas di sumbu X atau di sumbu Y. Biasanya malah kebingungan ya. Contoh ini, titik A ini tepat di sumbu X, maka koordinat titik A ini karena dia berada di X, di sumbu X, maka absisnya yang memiliki nilai 3 ya. Sehingga adalah 3,0 karena di sumbu X, maka X-nya yang 3. Kemudian contoh lagi, misalnya di sini masih di sumbu X juga, maka titik ini titik B ya, koordinat titik B ini berarti negatif 4 atau min 4,0. Contoh lagi, kalau misalkan titiknya di sumbu Y, maka koordinat titik C-nya adalah 0,1. Karena di sumbu Y, maka satunya ini adalah ordinatnya ya. Kemudian contoh lagi, misalkan di sini titik D tepat di sumbu Y, maka koordinat titik D adalah 0, min 2. Lanjut. Posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Sebenarnya kalau posisi terhadap titik asal atau titik 0,0 itu kalian sama halnya membaca titik koordinat ya. Kita buktikan saja. Terhadap titik asal, maka langkah yang pertama berasal, kalian ibaratnya berjalan dari titik 0,0 menuju ke titik A. Yang pertama mendatar dulu. Ini adalah 2 kotak ya, atau 2 satuan. Kemudian setelah itu baru vertikalnya atau tegaknya. Kebetulan ini adalah 3 satuan. Maka kalau saya tuliskan, berarti 2 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Ingat, kalau ke kanan berarti nilainya positif, ke atas juga positif, sehingga koordinat titik A adalah 2,3. 2 satuan ke kanan berarti positif 2, 3 satuan ke atas berarti positif 3. Sekali lagi, posisi titik kalau terhadap titik asal atau 0,0 itu sama halnya kalian membaca titik. Ini kan titiknya 2,3. Contoh lagi, misalkan koordinat titik B terhadap titik asal atau 0,0 adalah titik. Langkah yang pertama, kamu berjalan seolah-olah berjalan dari titik asal berarti 0,0 menuju B titik B. Berarti yang mendatar dulu ke kiri 4 satuan atau 4 kotak ya. Kemudian ke bawah 2 kotak atau 2 satuan. Kalau saya tuliskan berarti 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Ingat, ke kiri berarti nilainya negatif, ke bawah berarti juga nilainya negatif. Sehingga titik B adalah min 4, min 2. Ya. Jadi kalau ke atas positif, ke bawah negatif.
ke kanan positif, ke kiri negatif, begitu. Ingat, berjalannya harus mendatar dulu baru tegaknya, ya. Lanjut. Bagaimana kalau sekarang posisi titik terhadap titik tertentu tidak dari 0,0 tetapi bebas dari titik awalnya, nanti awalannya acuannya dari bebas ya. Sebagai contoh, misalnya di sini ada titik A, B, dan P. Pertanyaannya misalkan soalnya gini, koordinat titik A terhadap titik B adalah titik-titik. Terhadap titik B berarti kamu awalnya dari titik B menuju ke A. Ingat, yang mendatar dulu ya, atau yang horizontal. Maka dari B ke A ini ke kanan 5 satuan, kemudian ke atas 2 satuan. Kalau saya tulis berarti 5 satuan ke kanan berarti positif nanti ya. 2 satuan ke atas juga positif. Maka titik itu adalah 5,2. Duh, Pak, ini kan titiknya kan 2,3. Ya, kalau itu terhadap titik 0,0, ini kita geser. Jadi awalnya kita geser. Jadi bukan berarti titik A itu 5,2, bukan ya, tapi ini adalah koordinat titik A terhadap titik B, dari titik B, gitu. Sekarang kita balik. Misalkan koordinat titik B terhadap titik A, berarti mulainya dari titik A. Titik A menuju ke titik B. Yang mendatar dulu berarti ke kiri 5 satuan, kemudian ke bawah 2 satuan. Kalau saya tulis berarti 5 satuan ke kiri, berarti nanti negatif 5 ya. Kemudian 2 satuan ke bawah berarti juga negatif. Berarti titiknya min 5, min 2. Contoh lagi, misalkan soalnya koordinat titik B terhadap titik P. Terhadap titik P berarti mulai dari P menuju ke titik B. Ingat, yang mendatar dulu berarti ke kiri sebanyak 7 satuan, ke kiri berarti negatif nanti. Kemudian ke atas sebanyak 4 satuan. Kalau saya tulis berarti 7 satuan ke kiri, ya ke kiri berarti negatif nanti, berarti min 7. 4 satuan ke atas berarti positif, berarti 4 ya. Sehingga titiknya, koordinat titik B terhadap titik P adalah min 7,4. Lanjut. Posisi garis. Nah, sekarang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis A ini sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Karena jika keduanya saya perpanjang, maka dia tidak akan berpotongan. Itu namanya sejajar ya, ingat-ingat ya, sejajar. Dan otomatis garis A ini tegak lurus dengan sumbu Y. Kenapa tegak lurus? Karena membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat garis B. Garis B tentunya ini sejajar dengan sumbu Y. Karena kalau saya perpanjang, keduanya saya perpanjang terus, dia tidak akan mungkin berpotongan. Karena sejajar dengan sumbu Y, maka garis B tentunya pasti berpotongan dengan sumbu X karena membentuk sudut 90 derajat. Begitu ya, kalau sejajar itu berarti kalau diperpanjang tidak mungkin berpotongan. Sedangkan kalau tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Untuk lebih jelasnya, mari kita latihan soal saja. Sebuah titik P
2,-3. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, -3 disebut absis. -3 absis, salah ya. Yang betul ini adalah ordinat, bukan absis. Pernyataan yang kedua, 2 disebut ordinat. Salah ya, 2 ini harusnya absis, terbalik berarti. Salah juga. Titik P berada di kuadran 2. Kalau kalian masih bingung, tentunya harus pakai bantuan dulu ya. Bantuan dengan koordinat kartesius. Kita lihat titik 2,-3. 2,-3 berarti di sini ya. X-nya 2, Y-nya -3. Nah, berada di kuadran berapa ini? Ternyata ada di kuadran 4. Berarti pernyataan yang ketiga berarti juga salah. Jarak titik P terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Titik P dengan sumbu X jarak ya 3 satuan, 1, 2, 3. Ternyata betul. Maka jawabannya adalah D. Lanjut, soal yang kedua. Jarak titik X -6,3 terhadap sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah titik. Kalau membayangkan masih bingung, pakai bantuan kartesius juga. Kita tuliskan titik X -6,3 berarti X-nya -6, Y-nya 3. Nah, titiknya di sini ya. X -6,3. Nah, sekarang kita lihat jarak terhadap sumbu X. Nah, dari sumbu X berapa ini jaraknya? 1, 2, 3. Terhadap sumbu Y berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berturut-turut berarti X-nya dulu 3. Kemudian dengan sumbu Y adalah 6. Maka jawabannya adalah A. Berturut-turut 3 dan 6 satuan. Lanjut ke soal berikutnya. Posisi titik R -4,2 adalah titik-titik. Kita pakai bantuan kartesius dulu biar tidak bingung. Titik R -4,2 berarti X-nya -4, Y-nya 2. Nah, di sini ya, -4,2. Coba kita lihat pernyataan-pernyataan berikut. Di sebelah kiri sumbu Y dan di atas sumbu X. Betul ya, sebelah kiri sumbu Y dan di atas sumbu X. Betul, pernyataan pertama betul. Kita lihat B, C, D. Di sebelah kanan sumbu Y. Jelas salah ya, jelas salah. Di sebelah kiri sumbu Y, betul. Dan tepat di sumbu X, salah. Karena dia tidak berada di garis atau sumbu X. Berarti ini salah. Di sebelah kiri sumbu X, tidak mungkin ya. Kalau sumbu X itu hanya atas dan bawah sebelahnya kan, berarti salah. Berarti pernyataan yang betul adalah A. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar membaca titik koordinat. Koordinat titik A, B, C, D, dan E ya. Ini ya, kurang ini. E berturut-turut adalah titik-titik. Kita mulai dari A dulu. A ini adalah X-nya 3, Y-nya -2, berarti 3, -2. B-nya, B ini X-nya 6, -6, Y-nya 1, berarti -6,1. Sekarang C, X-nya -2, Y-nya -3, berarti koordinat titik C -2, -3. Titik D berada tepat di sumbu X, hati-hati. Ini berarti -2,0 karena di sumbu X. Titik E tepat di sumbu Y, hati-hati. Maka ini adalah 0,4.
Nah, kita lihat, kita cocokkan dengan optionnya atau jawaban A, B, C, D-nya. Ternyata yang betul adalah yang D. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang salah adalah titik-titik. Ini ada titik K. Kita baca satu-satu pernyataannya. Jarak titik K terhadap sumbu Y adalah 4. K ke sumbu Y. Betul ya, 4 satuan, betul. Kemudian pernyataan B, jarak titik K terhadap sumbu X adalah min 4. Salah ya. Jarak itu tidak ada yang negatif ya, selalu positif kalau jarak. Kemudian jarak titik K terhadap sumbu X sama dengan jarak titik K terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X 4, terhadap sumbu Y juga 4. Sama ya, berarti betul. Koordinat titik K min 4, min 4. Kita lihat X-nya min 4, Y-nya min 4. Betul juga, berarti jawabannya adalah yang B, karena yang tanyakan adalah yang salah. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Koordinat titik X terhadap titik asal. Nah, titik asal tadi sama halnya langsung dibaca aja titiknya berapa koordinat titik X ini. Kita buktikan ya. Dari titik asal berarti berangkat atau berawal dari 0,0. Mendatar dulu adalah 6 satuan. Kemudian baru ke atas 6 satuan ke kiri ya. Baru ke atas itu 3 satuan ke atas. Maka ke kiri itu adalah negatif, atas itu positif. Berarti min 6,3. Jawabannya adalah C. Sekali lagi, kalau terhadap titik asal itu sama halnya membaca titik X ini berapa, kan min 6,3. Berbeda dengan soal ini. Koordinat titik X terhadap titik Y. Terhadap titik Y berarti mulai dari Y menuju ke X ya. Mendatar dulu berarti kan ke sebelah kanan. Ini 4 satuan. Kemudian baru turun atau ke bawah. Ini adalah 7 satuan ke bawah. Hati-hati. Ke kanan itu berarti positif, berarti 4 ya. Ke bawah itu negatif, berarti negatif 7. Maka titiknya adalah 4,-7. Koordinat titik X terhadap titik Y adalah 4,-7. Kemudian soal berikutnya, dari pos utama. Pos utamanya adalah ini, titik awal atau titik 0,0 ini. Dari pos utama, koordinat objek berikut benar, kecuali, hati-hati kecuali, kita lihat tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kalau terhadap titik 0,0 itu sama halnya membaca koordinat titik. Kalau ini berarti objek ya, titik objeknya, koordinat objeknya. Kita mulai tanah lapang. Kalian cari tanah lapang. Oh, ternyata ini. Ini titiknya berapa ini? X-nya min 4, Y-nya 3. Betul ya? Betul. Pos 3. Pos 3. Kita cari pos 3 ini. X-nya 3, Y-nya min 3. Berarti titiknya 3, min 3. Nah, di sini terbalik ya. Min 3,3. Berarti salah ini. Pemakaman. Ini pemakaman. Di sini posisinya. X-nya min 5, Y-nya min 2. Berarti titiknya min 5, min 2. Betul ya? Sekarang tenda 4. Kalian cari tenda 4. Oh, di sini tenda 4. Tepat di sumbu Y, hati-hati. Ini adalah titiknya 0, min 2. Betul? Berarti jawabannya adalah yang B, karena kecuali. Itu yang salah, Pak.
Lanjut. Masih dengan gambar yang sama. Pertanyaannya adalah, hati-hati, koordinat kolam terhadap pasar. Terhadap pasar berarti mulai dari pasar dulu menuju ke kolam. Ini pasar di sini. Kolamnya ini ya. Maka horizontal dulu, mendatar dulu berarti harus ke arah kiri. Nah, harus ke arah kiri 7 satuan ke kiri. Kemudian baru ke bawah 6 satuan ke bawah. Hati-hati, ke kiri berarti negatif, berarti min 7. Ke bawah juga negatif, berarti min 6. Sehingga koordinat kolam terhadap pasar adalah min 7, min 6. Seperti tadi ya, cuma ini bedanya dengan objek saja. Lanjut. Nah, sekarang jarak dua titik ya. Kalau tadi kan jarak dengan sumbu X, jarak dengan sumbu Y mudah. Kalau ini ada 2 titik, kalian disuruh menentukan jaraknya. Sekali lagi, yang namanya jarak itu tidak mungkin negatif hasilnya ya. Tidak mungkin toh jarak Boja Kaliwungu min 20 km, tidak mungkin. Pasti positif. Nah, untuk menentukan jarak kedua titik, langkah yang pertama adalah kamu misalkan 3 ini adalah X1, berarti ini Y1. Titik yang kedua, titik B, 7 ini X2, 4 adalah Y2. Sekarang kita cari X-nya dulu dengan cara dikurangi ya. Dikurangi. X2 dikurangi X1. X2 nya kan 7, berarti 7 dikurangi 3, maka hasilnya 4. Ini X nya nanti yang kita gunakan untuk rumus, masuk ke rumus. Ini pendekatannya nanti berarti Pitagoras ya, karena kalau kita gambar ini akan membentuk segitiga siku-siku. Sekarang kita cari Y nya. Y2 dikurangi Y1. Y2 nya adalah 4, Y1 nya 1, berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3. X ketemu, Y ketemu. Sekarang kita masukkan ke rumus. Nah, ini rumus Pitagoras ya. Karena di sini A, di sini B, berarti anggap saja ini AB kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. X nya sudah ada 4, Y nya sudah ada 3, tinggal masukkan saja. Berarti 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Kita selesaikan. 4 pangkat 2, 4 kali 4 ya, 16. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Kita jumlahkan, AB kuadrat sama dengan 25. 16 tambah 9 ya. Hati-hati, ini belum selesai. Di sini ada pangkat 2. Maka kalau pangkatnya hilang, saya hilangkan. Yang ruas kanan ini nanti akan berubah jadi akar. Jadi AB sama dengan akar 25. Saya ulangi ya. Kalau pangkatnya hilang, maka ruas kanan berubah jadi akar. Akar 25 adalah 5. Jadi jarak titik A dan B adalah 5. Jawabannya ini ya, 5 ya. B berarti jawabannya. Sekarang kita lanjutkan masih dengan soal yang tipe sama. Jarak titik P 2,4 dan H min 4, min 4 adalah titik. Caranya sama dengan tadi. 2 adalah X1, kemudian 4 adalah Y1. Sedangkan titik H-nya ini Y2, X2 ya. Kemudian ini Y2. Kita cari X-nya dulu. X2 kurangi X1. Hati-hati, di sini ada tanda negatif. X2-nya min 4 dikurangi. Ini dari rumus ya, dikurangi itu rumus ya. X1-nya adalah 2. Jadi hati-hati, ini jangan jadi positif ya. Karena ini bukan perkalian. Hutang 4, hutang lagi 2, berarti hutang 6.
Untuk mencari Y sama, Y2 dikurangi Y1. Y2-nya negatif 4 dikurangi, ini dari rumus 4. Sama, jangan jadi plus karena ini bukan perkalian ya. Utang 4, utang meneh 4, berarti utang 8. Nah, kita masukkan ke rumus, karena ini PX berarti kita anggap PX kuadrat gitu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kita masukkan min 6 pangkat 2 ditambah min 8 pangkat 2. Negatif 6 pangkat 2 itu sama halnya negatif 6 kali negatif 6. Negatif kali negatif hasilnya positif, jadi 36 gitu ya. Negatif 8 pangkat 2 juga sama, negatif 8 kali negatif 8 sama dengan 64, karena negatif kalau negatif hasilnya positif. Kita jumlahkan, ini 100 pas. Seperti tadi, kalau pangkatnya hilang maka di sini dari akar 100, akar 100 adalah 10, maka jawabannya adalah D, 10 ya. Jarak titik P dan Q adalah 10. Satu lagi dengan contoh jarak. Nah, sekarang kita libatkan negatif baik di titik M maupun titik N. Pertanyaannya sama dengan tadi, jarak titik M min 4,3 dan N min 4,9 adalah titik. Kita lihat sama ya, ini X1, ini Y1, kemudian min 4 ini X2, 9-nya adalah Y2. Kita cari X-nya dulu, X2 dikurangi X1. Hati-hati di sini, min 4 dikurangin dari rumus. Nah, X1-nya adalah min 4, berarti min 4, begitu ya. Sekali lagi, ini rumus karena pengurangan. Lah, X1-nya negatif, masukkan negatif. Akhirnya, masih ingat ya, di bilangan bulat kalau ada negatif berurutan jadi plus. Jadi min 4 tambah 4. Nah, utang 4 punya uang 4 berarti pas 0. Kemudian yang Y2 dikurangi Y1, Y2-nya 9, kurangi Y1, Y1-nya 3, berarti langsung kurangi 3 sama dengan 6. X dan Y sudah ada, masukkan ke rumus mn kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya dimasukkan 0 kuadrat atau 0 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 0 kali 0 berarti 0, 6 kali 6 36. Mn pangkat 2 sama dengan 36, maka pangkatnya hilang berubah jadi akar ya. Ruas kanan berubah jadi akar. Akar 36 berarti 6. Jawabannya adalah C. Lanjut. Garis K melalui titik A 3,-2 dan titik B 3,4. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini kalau kita masih bingung membayangkan, mau tidak mau harus kita gambar, di mana ada sebuah garis melalui titik A dan titik B. Kita gambar saja, tidak usah bagus-bagus gambarnya ya, di urat-uratan di kertas berpetak lebih cepat. Titik A 3,-2, X-nya 3, Y-nya min 2, berarti ini ya. Kemudian titik B-nya 3,4, X-nya 3, Y-nya 4. Kurang naik ini ya, kurang naik, titiknya harusnya di atas ini. Nah, ini ya titiknya ya. Kemudian kalian hubungkan saja jika membentuk sebuah garis. Nah, di sini ini adalah garis K. Nah, setelah garisnya digambar, kita baca pernyataannya. Garis K sejajar dengan sumbu X. Betul tidak garis K sejajar dengan sumbu X? Salah ya, yang benar sejajar dengan sumbu Y. Berarti salah ini.
Garis K berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Jaraknya 3 satuan atau 3 kotak. Benar apa salah? Betul ya. Betul. 1, 2, 3. Garis K tegak lurus sumbu Y. Garis K tegak lurus sumbu Y. Salah ya. Harusnya tegak lurus dengan sumbu X. Membentuk 90 derajat dengan sumbu X. Berarti salah. Garis K memotong sumbu X di titik 3,0. Garis K dengan sumbu X berpotongan. Nah, ini di sini berarti di titik 3,0. Apakah benar ini titik 3,0? Betul ya, 3,0. Berarti pernyataan yang keempat betul. Sehingga pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan, ini titiknya, titik B harusnya di atas ini ya, 3,4 di sini. Digeser ke atas. Lanjut. Diketahui titik A min 6,1, B min 2,3 dan C 4,1. Supaya ABCD membentuk belah ketupat, maka koordinat titik D adalah titik T. Ini mau tidak mau, kalau bingung tetap harus digambar ya. Gambar dulu. Kita cari titik A min 6,1. Sini ya. X-nya min 6, Y-nya 1. Kemudian B-nya min 2,3. Berarti di sini. C-nya 4,1. 4,1 salah lagi ini ya. Ini harusnya geser ke sini. Soalnya kita rubah, ini bukan 4 berarti 2 ya, 2 biar membentuk belah ketupat. Mohon maaf, ini diganti 2 ya. Ini berarti benar 2. Ini ya, tidak apa-apa ya. Kemudian kita hubungkan dulu garisnya, urut ya, dihubungkan urut. Nah, gini. Nah, sekarang kamu perhatikan posisi titik D supaya menjadi belah ketupat itu di mana. Nah, gitu. Tentunya kalian amati saja di sini. Ini berarti diagonal satunya di sini ya, dari A sampai C ini diagonal. Maka ini 2 satuan atau 2 kotak, berarti ke bawahnya juga 2 kotak. Maka posisinya adalah di sini. Nah, ini membentuk belah ketupat. Nah, sekarang titik ini berapa ini titik D-nya? Tentunya titik D ini adalah min 2, min 1. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah D min 2, min 1. Tadi ada kesalahan di sini ya. Ini harusnya 2,1. Kalau 4,1 tidak jadi belah ketupat, malah jadinya nanti layang-layang ya. Lanjut. Segi 4 KLMN mempunyai koordinat titik K 0,4, L 3,3, M 0,-4 dan N min 3,3. Segi 4 KLMN berbentuk titik-titik. Kita gambar lagi ya, 0,4. 0,4 berarti di sini pas di sumbu Y ya, 0,4, L-nya 3,3. Nah, di sini betul ya. M 0,-4. 0,-4 berarti di bawah pas di sumbu Y. Kemudian N-nya min 3,3. Min 3,3. Betul ya, tidak ada kesalahan tadi. Sekarang kita hubungkan urut, kalau hubungnya urut. Nah, pertanyaannya adalah segi 4 ini. Segi 4 itu kan bermacam-macam ya, dari persegi, ada persegi panjang, ada jajar ginjang, ada belah ketupat, ada trapesium dan sebagainya. Segi 4 berarti sisinya 4 begitu. Bentuknya ini berarti C, layang-layang gitu.
Lanjut. Diketahui jajar genjang ABCD dengan A min 3,1, B 6,1, C 4,-3 dan D min 5,-3. Luas jajar genjang ABCD adalah titik-titik. Kita gambar lagi ya. Kita gambar dulu biar tidak bingung. Titik A min 3,1. Di sini ya, betul ya. Min 3,1. Kemudian titik B-nya 6,1. Nah, di sini titik B. Kemudian titik C 4,-3. 4,-3. Nah, di sini betul ya, 4,-3. Kemudian titik D-nya min 5,-3. Min 5,-3. Kita hubungkan garisnya urut. Nah, ini membentuk jajar genjang. Tetapi yang ditanyakan luasnya. Nah, masih ingat di SD dulu atau di kelas 7 ya. Jajar genjang itu rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Kamu cari alasnya dulu berapa satuan ya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alasnya adalah 9 satuan. Kemudian tingginya ini berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Tinggal memasukkan ya, alasnya sudah ada 9, tingginya 4. 9 kali 4 36. Jadi luas jajar genjang 36 satuan luas. D ya. Lanjut soal berikutnya. Garis K melalui titik P 3,-3 sejajar sumbu X. Mau tidak mau ini harus gambar lagi ya, karena koordinat kartesius selalu banyak gambarnya ya. Kita gambar garis K melalui titik 3,-3. Titik 3,-3 kamu cari dulu. 3,-3. Nah, di sini ya. 3,-3. Wah, salah lagi ini. 3,-3. 3,-3 gitu ya. Kemudian sejajar dengan sumbu X melalui titik 3,-3 sejajar dengan sumbu X, maka garisnya kan sejajar dengan sumbu X ya, berarti gini. Nah, ini sejajar. Ini garis K melalui titik P dan sejajar sumbu X. Kemudian kita lanjutkan garis L melalui titik min 3,2. Tentukan dulu titiknya min 3,2. Betul ya, min 3,2. Sejajar sumbu Y. Nah, berarti garisnya tegak. Nah, ini garis L. Pertanyaannya adalah koordinat titik potong garis K dan L. Jadi garis K dengan garis L itu berpotongan di titik berapa, berapa. Kalian perhatikan garis K itu yang merah, garis L yang biru. Dia berpotongan. Nah, di sini ya perpotongannya. Nah, ini titiknya berapa ini koordinat titiknya? X-nya min 3, Y-nya min 3. Jadi titik potong garis K dan garis L adalah min 3, min 3. Jawabannya A. Terima kasih. Beberapa contoh soal koordinat. Mohon maaf tadi ada kesalahan dalam pengetikan. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat, tetap berprestasi di masa pandemi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.